Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan ke arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hadis anjuran bersiwak, hadis yang berasal dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nas, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, Malik dan Darimi. Yang mana bunyi hadisnya, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asqa 'alal mu'minina wa fi hadithi Zuhairin ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Yang mana artinya, hadis berasal dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala law an asqa 'alal mu'minina, berkata jikalau tidak memberatkan atas diri orang-orang mukmin. Wa fi hadits Zuhairin, hadisnya ada yang bertuju dari hadis Zuhair ala ummati, atas umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh aku menginginkan mereka bersiwak inda kulli shalah, setiap anda akan melaksanakan salat. Yang mana hadis ini tentunya Nabi mempertimbangkan maslahat umatnya. Jikalau Nabi itu mewajibkan kita untuk bersiwak, tentunya akan nanti bisa memberatkan umatnya setiap hendak akan melaksanakan sholat. Di mana hadis ini Nabi mementingkan kesehatan, karena kita tahu bahwa kesehatan itu adalah sebagian dari iman. Karena itu Nabi menganjurkan agar kita selalu bersiwak atau bergosok gigi hendak akan melaksanakan sholat. Dari sini kita tahu gosok gigi itu dalam sehari itu minimal 5 kali dalam sehari. Jadi kalau ada orang gosok gigi, katanya minimal gosok gigi itu 2 hari sekali. Kita berbeda. Kalau di hadis yang dari hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa bergosok gigi itu sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari. Ketika kita hendak melaksanakan sholat. Dari hadis ini terlihat jelas anjuran Islam tidaklah memeratkan, senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat atas kemungkinan umatnya untuk melaksanakan pekerjaan itu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak asal-asal atau tidak suka-suka dalam menetapkan suatu aturan.
Rasulullah SAW selalu memperhatikan sedemikian rupa, dan tidaklah kita sebagai guru memperhatikan keadaan atau kemungkinan peserta didiknya dalam melakukan perintah atau tugas yang akan diberikan. Nabi Rasulullah SAW dalam hadis ini menegaskan bahwa bersiwak itu suatu yang penting. Hanya karena menyulitkan dari hadis ini terlihat bahwa begitu pentingnya bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat, di mana tentunya kita berhati-hati dalam melaksanakan sholat. Seperti kita sedang makan sesuatu yang bisa menyebabkan bau mulut, dan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid contohnya. Tentunya ketika napas kita itu tercium atau bau mulut kita itu tercium oleh orang lain, tentunya itu akan menimbulkan tidak baik bagi jemaah lainnya. Oleh karena itu Rasulullah begitu menganjurkan bersiwak itu sebelum sholat, agar kita selain menjaga kebersihan kita juga memperhatikan adab kita dalam melaksanakan sholat. Tentunya bersiwak itu suatu yang bagus kita laksanakan pada sehari-harinya, yang mana sebagai kita tahu bahwa menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita orang beriman tentunya harus menjaga kebersihan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita bersiwak agar apa? Agar kita bersih atau kita sehat. Apalagi Rasulullah menegaskan bahwa setiap akan melaksanakan sholat, begitu pentingnya kita menjaga kebersihan sebelum melaksanakan sholat. Dan di hadis ini Nabi juga mempertimbangkan kemaslahatan umatnya, di mana Nabi tidak mewajibkan kita untuk, di sini Nabi tidak mewajibkan, tetapi Nabi menganjurkan kita untuk bersiwak. Seandainya Nabi itu mewajibkan kita untuk bersiwak, tentunya banyak dari umat nanti yang keberatan. Oleh karena itu Nabi sangat memperhatikan umatnya. Karena itu Nabi di sini menganjurkan, cuma menganjurkan, bukan berarti Nabi itu mewajibkan kita untuk bersiwak. Karena itu maksud dari Nabi itu untuk mengajak kita itu bersiwak agar kita itu yang pertama tentunya kita sehat, gigi kita sehat, mulut kita sehat, dan kalau kita hendak melaksanakan sholat, bau mulut kita itu tidak bau dan tidak mengganggu orang lain juga dalam melaksanakan sholat. Karena ada beberapa yang dapat menyebabkan bau mulut itu, yang dapat menyebabkan kemakruh dalam melaksanakan sholat. Oleh karena itu Nabi itu juga melarang kita itu memakan makanan yang dapat menyebabkan bau mulut kalau hendak melaksanakan sholat. Dari hadis ini juga dapat kita ambil kaitannya dengan pendidikan, yang mana hadis ini membicarakan tentang materi pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak, lebih tepatnya akhlak kepada diri kita sendiri, yaitu tentang bagaimana seorang menjaga kebersihan dirinya, menjaga kesehatan dirinya. Jadi hadis ini menjelaskan untuk berbuat baik kepada dirinya sendiri. Salah satunya dengan menjaga kebersihan mulut. Di sini menjaga kebersihan gigi yang nantinya akan mendatangkan kesehatan. Selanjutnya kaitan yang kedua itu tentang prinsip pendidikan. Dalam hadis ini membahas tentang prinsip mendidik atau prinsip pendidikan, di mana
Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan, kondisi, kemampuan pendidik dan peserta didik, sehingga mampu kemungkinan pendidikan itu akan membawa kepada kebaikan. Maksud dari sini itu yang tadi Nabi itu tidak mewajibkan umatnya untuk bersiwak, tetapi Nabi itu menganjurkan kita untuk bersiwak hendak akan melaksanakan sholat. Di sini kalau kita seorang akan menjadi seorang calon guru, tentunya kita itu tidak akan semena-mena dengan jabatan yang kita miliki. Contohnya, ketika kita memberikan perintah kepada peserta didik, tentunya kita tidak boleh asal memerintahkan saja. Tentunya kita akan mempertimbangkan keadaan, kemampuan peserta didik. Yang penting yang dicontohkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah itu tidak mewajibkan kita untuk bersiwak, tetapi Rasulullah itu menganjurkan. Menganjurkan itu berbeda dengan mewajibkan. Kalau wajib itu, kalau kita tinggalkan nanti kita akan berdosa. Berbeda dengan anjuran atau menganjurkan. Kalau anjuran itu bisa juga kita bilang sebaiknya kalau kita hendak sholat, sebaiknya kita bersiwak. Seperti itu kiranya maksud dari Rasulullah itu. Jadi jelas bahwa Rasulullah itu sangat mempertimbangkan umatnya, mempertimbangkan kemaslahatan umatnya, mempertimbangkan kemampuan umatnya. Di mana tentunya kita sebagai umat adalah orang yang lemah tentunya, yang banyak memiliki kekurangan tentunya. Oleh karena itu Rasulullah sangat mempertimbangkan dengan kondisi kita, dengan kemampuan kita, dan juga dengan keadaan kita. Tadi jelas bahwa kaitan hadis ini dengan pendidikan, dengan prinsip pendidikan itu, bahwa kita sebagai calon seorang guru tentunya tidak boleh asal memberikan perintah kepada peserta didik dalam memberikan tugas. Contohnya kita sebagai guru, kita itu tidak boleh memberikan tugas yang begitu berat kepada peserta didik, kepada siswa. Kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana keadaan peserta didik kita, bagaimana kondisinya. Di mana dalam peserta didik itu mereka itu tidak mempelajari satu mata pelajaran saja. Tentunya mereka mempelajari berbagai macam pelajaran. Seandainya kalau kita berikan tugas yang banyak dalam satu mata pelajaran itu, tentunya dia akan keberatan. Sedangkan dia juga ada tugas-tugas dari mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu, dalam video ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kalau hendak akan melaksanakan sholat, sebaiknya kita melaksanakan atau bersiwak terlebih dahulu, agar bau mulut kita, kebersihan mulut kita terjaga saat akan melaksanakan sholat. Yang kedua, tentang adab kita dengan diri kita sendiri, di mana kita itu harus menjaga diri kita. Kita itu harus mempertimbangkan diri kita, karena diri kita itulah tentunya yang menjadi pemompang dalam kehidupan kita. Selanjutnya mengenai prinsip pendidikan, bahwa kita sebagai calon seorang guru tidak boleh asal memberi perintah yang akan memberatkan pada siswa. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih-lebihnya untuk diri saya sendiri. Kalau ada salah dalam penyebutan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.